Ya, assalamualaikum teman-teman. Saya harap teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat. Dan mungkin baru kali ini saya buat video lagi karena sebelum-sebelumnya ada beberapa kegiatan atau kesibukan yang juga harus saya kerjakan. Ya, mungkin di video kali ini kita bahas lanjutan video yang sebelumnya, yakni terkait dengan pembahasan Freemason. Tapi di sini saya tidak fokus ke pembahasan Freemasonnya secara mendalam, tapi kita kaji lagi melalui analisis peta atau spasial. Mungkin di sini ada tambahan tools yang sebelumnya kita pakai itu Google Maps dan juga Google Earth. Tapi kali ini ada perbedaan yang dimana yang kita gunakan itu Quantum GIS, itu dimana aplikasi yang memang berfungsi untuk analisis spasial dibantu dengan Google Earth. Nah, selanjutnya Freemason. Di pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa apa ya, kemarin itu kita bahas terkait dengan apa itu Freemason, dan ya teman-teman nanti silahkan cari nanti pembahasannya. Selanjutnya terkait dengan Freemason itu sendiri, kalau kita kembali di apa ini, di websitenya Leiden, kita tahu bahwa ada satu subkategori yang mereka buat, yakni Freemasonry. Dan kalau kita masuk di kategori Freemasonry, ada satu, kalau kita review kembali, ada satu ini, yakni loji atau bangunan Belanda yang berkaitan dengan Freemason. Kalau kita klik salah satunya, nanti kita lihat. Kalau kita klik salah satunya, di sini ada subjek, ada topikal yang memang dikhususkan ya, terkait dengan pembahasan Freemasonry. Secara geografik dia berada di Kota Makassar saat ini. Terus pertanyaannya, kira-kira bangunan ini di Makassar dia sekarang di mana ya? Apalagi kalau kita lihat fotonya kan, ya termasuk bangunannya mungkin cukup besar, apalagi dengan arsitektur Belanda, dan ini diperkuat dengan ada simbol segitiga, logi Arbeid Adel. Nah, kalau kita kaji lagi di Leiden ini ada satu subkategori juga, yakni terkait dengan peta. Tapi saya sudah download, jadi kita lihat petanya. Ini dia petanya, yakni petanya dikasih juga dengan Makassar Emstroken, atau artinya kondisi lingkungan atau kondisi kota Makassar pada saat itu. Di sini kita lihat petanya itu sebenarnya panjang, makanya dia dibagi dua. Ada yang di sebelah utara, ada di sebelah selatan. Nah, untuk melihat peta ini pada kondisi peta sekarang, nanti kita dibantu sama aplikasi Quantum GIS. Nanti kita pakai metode georeferensi. Terkait dengan georeferensi saya tidak akan jelaskan karena mungkin akan melebar pembahasan nanti. Nanti mungkin saya bahas di pembahasan yang lain. Kalau kita coba tinjau, ya, bisa kita lihat peta. Oh ya, peta ini tahun 1916. Kalau kita lihat peta Belanda pada saat itu, ini kita tahu yang berbentuk penyu. Bentuk penyu ini kita tahu benteng Rotterdam atau Fort Rotterdam. Nah, di sini kita tahu ini kalau sekarang ini disebut dengan Jalan Ahmad Yani. Dan kalau kita lihat-lihat lagi, banyak yang berwarna merah ini merupakan, ya ini kan ada ini warna merah ini. Yang merah-merah ini ya saya dapat informasi yaitu lokasi yang publik. Lokasi publik artinya bangunan penting. Selanjutnya kalau kita lihat, tinjau lagi baik-baik, ini kan Rotterdam. Ini apa ini? Ini gedung kesenian sekarang, Société de Harmonie. Ini gereja Protestan. Nah, ini dia. Ini yang saya mau perlihatkan. Ada ternyata logi Arbeid Adel. Terus kalau kita mau lihat kondisinya di lokasi sekarang, kira-kira ini lokasi sekarang ada di mana? Nah, di sini kita lihat. Kita buka aplikasi Quantum GIS. Nah, di sini kondisinya saya sudah saya sudah georeferensikan, saya sudah olah baik-baik. Saya tinggal mempresentasikan ke teman-teman atau menyampaikan bahwa oke, kita fokus ke sini. Kita lihat baik-baik. Di sini ada logi Arbeid, ada ini kan.
Kalau kita zoom out di aplikasi ini, tunggu, lagi loading ini. Ini agak makan lama. Oke, sambil kita tunggu, kita ke sini dulu. Ini peta yang sebelah selatan. Nah, di sebelah selatan ini apa ya? Banyak juga lokasi-lokasi yang penting. Dan di sini ada legendanya, legenda dari peta tadi. Teman-teman kalau mau baca atau mau mengerti, silakan di pause aja videonya. Dan kita coba cek lagi. Dan lainnya, ya sudah terreload. Lah, ini bedanya dengan ini tadi yang saya tampilkan. Ini apa bedanya? Nah, di Quantum GIS ini salah satu fiturnya kita tadi saya bilang georeferensi. Di georeferensi kita bisa men-overlay atau melihat di mana mengikat peta yang peta saat ini dengan peta-peta yang sudah dibuat. Sebagai contoh, misalnya saya sudah buat di sini ada Google Satellite. Kalau kita aktifkan Google Satellite, nah ini dia. Kalau kita bandingkan Makassar, saya aktifkan dua-dua ya. Ya. Ini lagi loading. Sambil tunggu, kita coba tinjau-tinjau saja. Ya, kalau di pembahasan video sebelumnya saya sudah bahas terkait dengan Freemason Indonesia, terkait dengan lokasi-lokasi yang kemungkinan itu tempat kumpulnya Freemason, dan ternyata di Makassar juga ada. Dan ini dia Logi Arbit ada. Nah, ini dia. Kalau kita bandingkan Makassar dulu 1916 dengan Makassar sekarang, itu sangat jauh perbedaannya. Kita lihat Makassar dulu lebih ke mengarah ke pesisir, dan ternyata garis pantai dulu itu ini kan yang kita ketahui, yang bagian ini kan daerah, kalau sekarang ya sebut dengan CPI, Central Point of Indonesia atau Tanjung. Di sini itu ternyata dulu tidak ada. Dan nanti tahun sekarang baru perkembangannya sampai ke, coba kita lihat perbandingannya kan sangat besar. Tapi kita langsung saja ke bagian pembahasan kita. Ya, langsung saja. Nah, ini dia kelebihannya dari Quantum atau aplikasi yang berbasis spasial. Kita bisa mengikat peta. Jadi kalau kita langsung langsung kita mengarah ke posisi peta. Tunggu, kita cari dulu ini kan rutenya. Tapi lagi loading dia lagi loading. Dan ini dia petanya setelah di reload. Dan selanjutnya ini ada di ini dia Logi Arbit ada. Kita fokus bagian sini. Selanjutnya kita aktifkan Google Satellite-nya. Selanjutnya untuk, nah ini dia, untuk memperjelas posisinya, saya kemudian membuat shapefile atau polygon area di bagian ini, dan dimana saya sudah buatkan. Nah, nanti kita ubah ini ke outputnya itu ekstensinya KML. Untuk melihat ini lokasi sekarang lokasinya ini apa ya, kita coba aktifkan Google Labels. Kita lihat di sini apa ini, tepatnya dia berada di depannya apotek Makassar, di samping dari apa ini tentara ini. Ya, inilah di bagian ini. Oke, karena kita sudah tahu posisinya dan kita juga sudah buatkan dia polygon area, nah ini shapefile-nya, sampai kita coba export ke KML. Ini KML, namakan dia terus kita save
nya itu di ya harus oke, sudah save dan sebagainya, kita oke. Nah ini dia ketika dia sudah di save, dia bentuknya seperti ini. Nah untuk di quantum gis kita sudah selesai. Selanjutnya kita pindah ke ini, Google Earth. Di Google Earth kita tinggal kita tinggal buka tadi ya. Kita simpan, jadi orbit ada, dia kan KML. Kita lihat sini KML, kita lihat saja, kita open kemana dia. Nah ini dia mengarah ke mana. Selanjutnya kita nah ini dia berada, kalau saat ini dia berada di dekat dari ini sekolah dasar Nusantara, dan berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan apotek ini kalau kita lihat posisinya. Terus terkait dengan ruler, kita coba ukur dia luasnya itu bagaimana. Ini coba kita buat shape areanya, kita zoom dulu. Dan kita masuk ke properties user. Jadi secara ukuran perimeternya 75 meter, terus luas areanya 343 ya, jadi cukup besar lah ini bangunan. Oke, untuk kita lihat street view-nya, kita coba ke sini. Nah ini, coba kita ke sini. Nah ini dia lokasinya. Secara lokasi ya, dia kemungkinannya berada di sini. Kalau tidak kentara, kita coba ubah dia. Boleh. Nah, jadi intinya lokasinya itu kemungkinannya kalau kita lihat tactical place, dia ada di Jalan Ahmad Yani saat ini. Terus kemungkinan dia berada di sekitaran dekat sekolah dasar Nusantara. Dan inilah yang warna putih ini dia kemungkinannya berdasarkan peta tadi, kemungkinannya. Jadi mungkin itu video kali ini teman-teman. Kalau ada mau diskusi silakan saja, dan mungkin pembahasan berikutnya ya kita nanti cari tahu apa kita bisa bahas. Ya, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.